Halo, welcome back to Miss Diaz the channel with me, Miss Diaz. Kalian pasti udah nunggu-nunggu sesi diskusi ini masih dengan narasumber yang sama, di podcast yang sama, tiba-tiba podcast dengan narasumber kita yang masih setia di sebelah sana. Halo Maya. Hai. Ya, jadi bersama Maya masih akan menjawab satu lagi pertanyaan dari followers Miss Diaz yang rada kehilangan pegangan hidup sepertinya ini, atau memang begini orangnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Oke, nanti kalian simpulin sendiri nih topiknya apa sih sebenarnya. Miss Diaz bingung nih topiknya apa sih sebenarnya nih. Oke, jadi pertanyaannya adalah, Kak, aku nggak bisa banget kalau nggak punya pacar. Jadi aku ngerasa ada yang kurang aja kalau nggak punya pacar. Apakah aku selemah itu? Gitu. Jadi sebenarnya followers ini biasa punya pasangan, terus nggak bisa banget nggak punya pasangan. Jadi kayak apa ya? Jadi mungkin kondisinya kayak gini, punya pasangan, terus misalnya kalau selesai atau putus harus punya segera. Jadi nggak lama-lama gitu dia jomblonya itu, karena dia tidak pernah merasa bisa tidak punya pasangan gitu. Jadi hidupnya tuh harus ada yang nemenin gitu, ada yang merhatiin, ada yang apa ya, antar jemput gitu, apa gitu. Dan dia ngerasa dirinya lemah kalau nggak ada orang yang menemani dia gitu. Apakah dia selemah itu? Oke. Ini biasanya sih kalau yang nanya kayak gini biasa cewek ya. Karena kita sesama cewek nih. Oke, jadi ini kan walaupun nggak disebut gitu orangnya, dia ini cewek. Iya, biasa sih pasti cewek. Kalau misalkan cewek gitu kan, mulai ketergantungan gitu, harus ada cowok gitu kan, waktu merasa diperhatiin gitu kan. Kalau aku sih bisa ngasih saran, satu cewek itu sebenarnya nggak selemah itu pertama yang berarti harus. Dia nggak lemah. Apakah aku selemah itu? Jawabannya tidak. Enggak. Cewek itu sebenarnya bukan makhluk yang lemah. Cewek itu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi, bukan? Cewek itu adalah makhluk Tuhan yang paling kuat. Aduh. Karena dia minum obat kuat. Oh, maaf, ini bukan konten 18+, ini konten biasa ya. Ya, jadi perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat sebenarnya. Itu di antara cewek dan cowok gitu ya. Gitu kan. Karena dulu Kak, saya nggak percaya, karena in fact secara fisik itu kan bisa dilihat bahwa perempuan tuh lebih kecil ukurannya daripada cowok gitu. Tapi emang cowok bisa melahirkan kayak perempuan? Enggak kan? Perempuan itu melahirkan tuh mengorbankan nyawa. Itu kuat loh itu namanya. Itu tahu, kamu nggak pernah sih melahirkan. Aku belum sih. Enggak, maksudnya orang yang merasa lemah ini. Iya, kita tanya sama Miss Diaz, gimana rasanya melahirkan Miss Diaz? Jadi kebalik ya. Jangan bahas melahirkan itu. Itu kenapa saya belum pengen hamil lagi. Oke, lanjut. Tapi itu kan artinya perempuan itu kuat gitu, benar. Jadi sebenarnya jawabannya adalah kita tidak lemah. Perempuan itu tidak perempuan lemah. Juga soalnya. Gitu. Jadi feelingnya dia untuk untuk selalu pengen punya pasangan itu feeling yang seperti apa sebenarnya? Jadi sebenarnya menurut aku mungkin beberapa belakangan ini gitu ya, pola pikir mengenai perempuan itu kadang-kadang berubah gitu kan. Entah mungkin akhirnya bagaimana dari cara cowok memperhatikan perempuan gitu. Jadi kayak benar-benar akhirnya terimage bahwa perempuan itu lemah gitu. Perempuan itu harus dimengerti, perempuan itu harus diperhatikan, kayak gitu kan. Image yang terjadi hari ini itu seperti itu. Jadinya akhirnya ketika dalam masa pencarian jati diri itu, perempuan ini akhirnya menjadi kayak sok lemah gitu. Menurutku sok lemah jadinya. Perempuannya yang sok lemah, perempuan yang memandang dirinya lemah.
Ya, kalau misalnya ketika dia mulai berpikiran bahwa dia harus tergantung dan harus memiliki pasangan terus, itu menurutku dia tuh sedang berpikir bahwa dia tuh sok lemah gitu. Oke. Gitu. Kalau misalkan dia berpikir seperti itu gitu, ya apa kabar nanti dia punya anak kayak gitu kan, dia nanti bakal mengarungi rumah tangga gitu, dengan kemudian dia akan menjadi wanita yang lebih dewasa, itu kan bebannya akan lebih berat lagi. Kalau misalkan dari usia remaja kita udah berpikiran bahwa perempuan itu lemah gitu, ya aku nggak tahu deh nanti kedepannya seperti apa gitu. Karena kalau menurutku sendiri, aku punya beberapa opini ya, mungkin bisa dibaca nanti di WordPressku, di Maya, apa sih nama WordPressnya, agrivina.wordpress.com lah itu. Oke, saya baca-baca tulisannya di sana ya. Aku di sana pernah membahas siapa pencetak generasi lebih baik. Jadi dalam tulisanku itu aku menekankan bahwa anak yang hebat itu lahir dari rahim ibu yang hebat gitu kan. Jadi perempuan-perempuan ini harus dari sejak dini lah, sejak remaja lah, itu sudah harus punya pemikiran bahwa perempuan itu adalah wanita yang hebat. Harus membiasakan diri agar tidak ketergantungan. Harus membiasakan diri bahwa dia bisa melakukannya gitu. Memang sih kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus ketergantungan kayak gitu. Kita mungkin bisa sesekali minta bantuan lah sama entah itu teman gitu, entah itu pacar gitu ya. Tapi ya jangan ketergantungan lah. Masa baru nggak ada pacar, terus habis itu nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Masa baru nggak ada pacar terus jadi kayak hidup tuh kayak rasa nggak hidup gitu kan. Itu kayak bener-bener tidak mencerminkan perempuan banget bagiku. Kalau bagiku seperti itu. Baru gitu. aja lewat Kartini ini ya. Iya, jadi kan kalau hal-hal sepele aja kita merasa lemah, apalagi nanti ketika kita menjadi ibu gitu kan gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau misalnya kita memiliki pemikiran bahwa perempuan itu adalah wanita yang kuat gitu, mungkin kita bisa saja mengubah pola pikir itu pertama dari satu, tidak ketergantungan ini dalam artian begini. Mungkin ada cowok ini kita gunakan. Bukan kita gunakan, maksudnya kita harus mencari pasangan gitu ya, atau mencari cowok itu yang bisa mengembangkan pola pikirnya kita kayak gitu. Jadi kita jatuhnya ke cowok itu bukan ketergantungan, jadi kita jatuhnya ke cowok itu jadi kayak pembelajaran gitu loh. Jadi ketika kita tidak bisa sama cowok itu misalnya, terus habis itu kita merasa tidak punya pasangan, ya kita bisa belajar dari pembelajaran sebelumnya gitu kan. Kalau nggak, kita cari cowok lain lagi yang bisa memberikan kita pelajaran. Tapi bukan berarti kita ketika tidak ada cowok itu kita tidak bisa hidup gitu kan. Itu lemah banget gitu menurutku gitu. Katanya wanita nggak lemah, gimana sih? Iya. Apa? Katanya wanita nggak lemah. Iya, wanita kan nggak lemah tapi kalau misalnya kita berketergantungan kan itu kelihatan banget lemahnya gitu. Ya berarti kamu bukan wanita, mungkin kamu jadi-jadian ya. Tanggung jawabnya perempuan itu pasti berat banget gitu kan. Kita coba tanya Miss Dias kan, jadi ibu gitu juga kan berat banget gitu kan. Belum lagi nih tadi yang tadi aku bilang kan, anak yang hebat lahir dari rahim ibu yang hebat. Jadi kalau misalkan ibunya lemah gitu ya, anaknya mau jadi apa kayak gitu kan. Jadi kita harus berpikir bahwa kita itu kuat, kemudian kita itu harus membekali diri dengan psikologi yang baik gitu kan. Psikologi yang kuat lah gitu, kemudian pendidikan yang kuat gitu, pendidikan yang baik gitu. Jadi kita bisa akhirnya nanti menghasilkan anak-anak tuh yang hebat gitu. Kalau misalkan anak kita cewek nih misalnya kan, kita bisa memberikan pembelajaran lah bagi anak kita bahwa ini lo emakmu gitu kan. Bisa jadi contoh gitu ya. Gitu. Ya kuat bukan berarti artinya hidup sendiri gitu ya, nggak juga gitu kan. Kita memang pada nantinya memang perlu memiliki pasangan, tapi kan balik lagi sana, kita harus mencari pasangan yang bisa tetap mengembangkan pola pikirnya kita, sehingga kita juga bisa punya bekal untuk selain membuat
psikologi kita kuat, juga bisa membuat anak-anak kita nanti yang kita akan beri pendidikan itu kuat gitu, hebat gitu. Jadilah kamu wanita yang tidak bergantung pada laki-laki gitu. Iya, karena perempuan itu kuat. Karena yang bergantung itu cuma satu. Monyet. Ya, betul. Jadi, apakah kamu wanita atau monyet? Ya, soalnya bergantung dia kan. Iya, tapi tapi memang perempuan itu pasti harus kuat, karena ketika dia menjadi seorang ibu gitu ya. Ini aku sambil baca tulisanku nih, ngerepek ceritanya. Lagi ujian, Bu. Ketika ya nggak apa-apa. ketika perempuan itu menjadi seorang ibu gitu kan, dia tuh harus memikirkan anak-anaknya terlebih dahulu, baru diri dia sendiri gitu kan. Ketika kita merasa kita ketergantungan dengan cowok, atau ketergantungan dengan ketergantungan dengan laki-laki kayak gitu, tergantungan dengan pacar kayak gitu, itu kan jadinya kita kayak masih ego kita sendiri gitu loh, kayak masih ya kayak egois banget lah kita, makanya masih mengutamakan diri kita lah untuk diperhatikan. Tapi ketika nanti perempuan itu akan menjadi seorang ibu, kan bukan dia lagi yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan itu kan anak-anaknya gitu kan, keluarganya. Kemudian belum lagi nanti sosialnya bagaimana, apalagi kalau di Bali gitu kan. Ya banyak yang harus lebih diperhatikan gitu. Jadi kalau bisa dipelajarilah dari semenjak remaja ini untuk tidak ketergantungan. Aku punya cerita sih. Aku punya temen. Ini ada beberapa teman yang pernah cerita ke aku juga seperti itu. Jadi dia kayak buru-buru pengen nikah gitu. Ada juga yang buru-buru pengen nikah, akhirnya nikah apa enggak? Belum sih. Oh, belum. Cuma keinginan aja. Ya, tapi ada juga yang sudah gitu, ada juga yang sudah nikah gitu. Tapi ya posisinya aku selalu bilang sama mereka ini, kalau dong jangan kayak gitu, kok kayaknya ketergantungan banget sama cowok kayak gitu kan. Kamu harus buktikan kalau dirimu itu kuat, kamu harus buktikan kalau dirimu itu bangun dulu dirimu sendiri menjadi layak kayak gitu, baru nanti kamu pikirin cowok gitu. Kamu ada cowok juga bisa hidup kok, kamu ada cowok juga sebenarnya bisa kok mengambil pekerjaan gitu kan, atau nggak mengambil kegiatan-kegiatan kreatif kayak gitu kan. Aku punya temen juga yang dia ketergantungan gitu sama cowok, terus dia tuh kayak ketipu gitu sama cowoknya itu gitu kan. Dia bilang cowoknya mau ngasih segalanya bla 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 kayak gitu kan, biasa kan cowok kalau ngomong kan kayak gitu. Habis itu dia tuh kemakan gitu, terus habis itu dia akhirnya akhirnya intinya dia tertipu lah gitu, terus dia merugi jadinya gara-gara cowok itu kayak gitu. Rugi apa deh? Ya dari materi gitu kan, terus kayak dijanjiin apa gitu dikasih, tapi terus habis itu ternyata nggak bertanggung jawab kayak gitulah. Kayak barang ternyata barangnya tuh apa kayak gitulah modelnya. Bucin. Iya, jadi karena dia ketergantungan gitu, kayak dia ketergantungan sama laki-laki gitu, jadi dia sendiri yang rugi gitu. Jadi kok menurutku sih kita harus bisa buktikan kalau kita bisa melakukan apa itu sendiri, mandiri gitu kan. Cowok juga pasti suka aku sama cewek yang mandiri gitu kan. Kayak aku. Terus? Itu kan kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mandiri, pasti kok kita bakal ketemu cowok yang bener-bener pas gitu buat kita. Itu. Oke, jadi hentikan itu ya, berpikir bahwa kamu lemah, kamu nggak bisa sendiri tanpa pasangan, kamu bisa kok. Tapi dengan berpikir seperti itu tidak berarti bahwa kamu akan hidup sendiri gitu lamanya, bukan gitu sih. Tapi lebih memposisikan dirimu dan menyiapkan dirimu untuk masa depan yang kita nggak pernah tahu kayak gimana masa depan tuh ya.
Tapi at least kalau wanita sepertinya akan menjadi ibu untuk anak-anaknya, lalu bagaimana bersikap untuk anak-anak berikutnya gitu. Karena wanita itu seperti artikel itu dinyatakan bahwa wanita adalah apa? Tonggak. Apa? Anak. Wanita adalah apa? Judulnya apa? Siapa pencetak generasi lebih baik judulnya. Oh gitu. Jadi wanita itu adalah pencetak generasi berikutnya gitu. Jadi jangan salahin kalau Indonesia itu banyak misalnya punya generasi-generasi yang lemah. Pokoknya yang negatif-negatif tuh yang micin. Possibility-nya itu ya karena mungkin ibunya kondisinya secara psikologis, mental dan semuanya itu ya mungkin belum siap untuk mencetak jenis anak hebat dan lain sebagainya gitu. Ya itu juga karena kebanyakan sih yang belakangan ini kan MBA gitu ya, kemudian nikah dalam umur waktu yang umur yang masih muda di bawah 25 tahun. Kalau menurutku sih standar tuh 25 tahun ke atas tuh ya masih bisa sih. Tapi kalau di ini apa namanya? Boleh nikah itu 21 loh. Undang-undang perkawinan. Iya sih, tapi 21 ya. Wanita 19 apa 21 ya, laki-lakinya kayaknya 21, perempuannya 19. Di atas 18. Jadi kan berarti negara memperbolehkan kita menikah di umur sekian dong. Boleh. Berarti negara bertanggung jawab berarti atas ketidakmatangan ibu ketika melahirkan. Begitu berarti maka dari itu jawab kan dengan generasi berikutnya dong. Maka dari itu kan kemarin sempat ada tuh isunya. Apa? Kalau mau menikah bakal ikut tes apa gitu kalau nggak salah kan. Sempat ada isunya kan kayak gitu. Tes pranikah gitu. Iya, tes pranikah gitu. Sebenarnya tes pranikah tuh penting juga sih. Temanku ada yang ikut itu kok. Tapi bukan dari pemerintah, dari lembaga sosial masyarakat gitu. Iya. Sebenarnya di KUA ada kok itu sebenarnya. Oh udah ya? Oh sorry, aku soalnya belum menikah. Iya. Enggak, siapa tahu kamu kan katanya mau nikah. Jadi kamu ke KUA dulu nanya, Pak benar ada program pranikah, boleh kita ikut gitu. Dan lain sebagainya itu. Ya untuk mengecek kesiapan sih sebenarnya itu. Dan memberikan gambaran kira-kira nikah itu kayak gimana gitu dan lain sebagainya. Persiapan jadi ibu dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Jadi sebelum kita tutup ini udah mulai panjang obrolan kita nih. Kalau dilanjutin ini bisa panjang ini Pak. Bisa sampai besok ini ngomongin kamu yang yang bergantung banget sama laki-laki, yang ngerasa dirimu lemah ini. Soalnya kita suka banget mempermainkan orang-orang lemah gitu. Bukan kita tambah lemah enggak ya? Oh enggak. Itu kan tapi harusnya tuh menjadi alat pecut gitu loh. Ini motivasi gitu. Emang kamu mau terus dipermainin? Kan enggak kan? Ini baru dipermainin kita loh. Kamu kalau dipermainin sama cowok-cowok itu lebih menyakitkan gitu. Jadi jangan jadi lemah gitu. Oke. Mungkin ada pesan buat ini followers yang nggak bisa hidup tanpa laki-laki ini? Ya jadi cuma satu sih. Jadilah perempuan yang kuat dan hebat. Itu aja. Oke. Jadi untuk semua wanita di luar sana yang masih merasa dirinya lemah dan tak berdaya ketika tidak ada orang yang merhatiin, mengertiin, dan segalanya itu yang menurutmu laki-laki harus lakukan untuk kamu, ya, kamu itu masih dalam kategori belajar untuk lebih kuat. Dan Miss Dias dan Maya juga yakin bahwa kamu sebenarnya adalah wanita yang kuat itu, tapi kamu lagi OTW menjadi kuat, jadi nggak apa-apa, berproses aja. Tapi Miss Dias yakin ujung-ujungnya kamu adalah wanita yang kuat itu gitu. Percaya aja dulu kamu itu adalah wanita yang kuat dan kamu bisa hidup, bukan hidup tanpa laki-laki sih, hidup tidak bergantung pada laki-laki atau pasanganmu itu gitu. Karena yang bergantung kan cuma satu aja yang kita udah bahas tadi itu, gak usah disebut lah ya. Jadi jadi gitu. Jadi kalau kamu setuju sama obrolan kita hari ini bahwa wanita itu kuat, ayo kita share positif
hal positif ini sama wanita-wanita lain di luar sana dengan share, like atau komen di bawah, di kolom komen di bawah. Mungkin kamu juga mau share betapa kamu sudah berubah dari yang lemah itu jadi lebih kuat hari ini. Setelah dengar podcast ini boleh kita sharing sesama wanita gitu, karena hanya wanita yang mengerti wanita lain, bukan laki-laki yang mengerti wanita, please. Oke, itu aja podcast hari ini. See you di episode berikutnya. Bye bye.